Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran kimia kelas 12 ya. Materi yang Bapak sampaikan hari ini adalah melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu mengenai sel elektrolisis. Ya, baik, kita ingatkan kembali ya bahwa pada sel elektrokimia itu ada dua jenis sel. Yang pertama sel Volta dan juga sel elektrolisis ya. Dimana sel elektrolisis itu adalah sel elektrokimia yang mengubah ya energi listrik menjadi energi kimia. Jadi kebalikan daripada sel Volta ya. Atau dengan kata lain berubah arus listrik menjadi reaksi kimia, yaitu reaksi redoks. Sel elektrolisis tersusun dari elektroda-elektroda yang dicelupkan dalam suatu larutan, di mana elektroda ini terbagi dua, ada katoda yang bermuatan negatif dan anoda yang bermuatan positif. Pada katoda itu terjadi reduksi dan pada anoda itu terjadi oksidasi. Atau trik asiknya kita menggunakan Karmin elek ya. Katoda reduksi, min elektrolisis ya. Pada hari ini kita akan membahas mengenai reaksi sel elektrolisis ya. Jadi kita tahu bahwa pada sel elektrolisis ya dibutuhkan dua elektroda, yang satu dikatakan katoda dan yang lainnya disebut dengan anoda. Di mana katoda ini ya, ini akan mengikat kation ya, dimana kation itu biasanya berada di depan dari senyawa ya, senyawa ion. Nah, untuk memudahkan menghafal daripada reaksi yang terjadi pada katoda, maka kita mengingatkan dengan deret volta ya. Nah, deret volta ini kita susun ya, mulai dari litium, kalium, barium, kalsium, natrium dan seterusnya. Atau kita juga menggunakan trik ya supaya mudah mengingatnya. Lihat kalau Bapak Kaisar nanti meninggal, alam mana ada air ya. Zaman kerajaan Fir'aun cerdik cocok, Nabi Sulaiman pemberantas buta huruf, sambal bibi cukup hangus agak pahit au. Nah, ini jadi unsur-unsur ini kita baca seperti itu untuk mengingat ya. Nah, nanti kamu coba ya, ingatkan kembali. Atau ada cairan, kita ingatkan kembali bahwa di sini beberapa unsur ya, ada litium, ada kalium, ada natrium, itu ada golongan 1A. Jadi kita ringkas ya. Susunannya yaitu 1A, 2A ya, ada barium, ada kalsium ya, ada magnesium, kita masukkan 2A, aluminiumnya tetap ya, Mn-nya tetap, H2O-nya kita tuliskan kembali, dan kita ringkas selanjutnya hidrogen ya. Dimana dalam deret volta ini E0 sel semakin besar sehingga mudah direduksi ya. Atau ada cara mudah lain untuk mengingat trik yang ini, dengan 1-2 anak laki minum air haus. Ini untuk membaca yang di atas tadi ya. Nah, kita ambil contoh ya, elektrolisis di katoda untuk larutan NaCl ya. Larutan NaCl, kita lihat Na. Larutan NaCl pastilah mengandung air. Maka di sana kita lihat berdasarkan deret volta, mana yang lebih mudah direduksi. Yang mudah direduksi adalah yang berada di sebelah kanan, Na sebelah kiri dan air di sebelah kanan, sehingga reaksi di katoda yang pertama mengalami reduksi itu adalah air ya. Air tereduksi menjadi ion OH- dan gas hidrogen sehingga menghasilkan suasana basah. Kita ambil contoh lain ya.
larutan HCl. Kembali lagi, larutan itu pasti mengandung air. Nah, kita lihat air kita bandingkan dengan hidrogen. Maka kita perhatikan hidrogen itu berada di sebelah kanan ya, sehingga dia bisa mengalami reduksi, di mana reduksinya itu menghasilkan gas hidrogen ya, dengan menangkap 2 elektron. Lalu kita setarakan. Selanjutnya kita ambil contoh lain, larutan CuSO4. CuSO4, larutan CuSO4 pasti ada air dan ada ion Cu. Kita lihat posisi air dan Cu. Cu berada di sebelah kanan, sehingga Cu lebih dulu mengalami reduksi. Ya, kita tuliskan reduksi Cu yaitu berubah dari Cu2+ berubah menjadi Cu dengan menangkap 2 elektron. Selanjutnya contoh lain, larutan NaCl. Larutan NaCl ya, karena hanya Na saja, Na+ dan Cl ini tidak ada air, maka dia mengalami reduksi ya, Na+ berubah menjadi Na ya, dengan menangkap 1 elektron. Ini penulisannya. Adapun untuk contoh lain, leburan seng sulfat ZnSO4, kembali lagi karena hanya ada seng, tidak ada persaingan dengan air, maka yang mengalami reduksi adalah Zn2+ berubah menjadi Zn ya, dengan menangkap 2 elektron. Baik, kita lanjutkan kembali. Kalau tadi itu reaksinya terjadi di katoda ya, di katoda, di mana kation itu akan bergerak ya menuju katoda karena katoda bermuatan negatif ya. Maka sekarang kita akan lihat bagaimana dengan reaksi elektrolisis di anoda, di mana anoda ini adalah elektroda bermuatan positif. Nah, kita perhatikan dulu bahwa untuk anoda ini elektroda itu terbagi 2 ya. Ada elektroda pasif ya atau iner. Apa saja yang iner? Yang iner itu yang sulit bereaksi, antara lain ada platina, karbon, dan emas. Dan ada juga anoda aktif ya. Nah, kita perhatikan apa yang terjadi pada anoda iner. Nah, yang pertama ya, kita ingatkan dulu bahwa ada anion ya yang akan bergerak menuju anoda ya. Nah, bagaimana dengan anion ini? Anion ini ada macamnya. Ya, yang pertama kita perhatikan ada anion berupa sisa asam. Nah, apa contohnya? Contohnya adalah pada H2SO4, pada H2CO3 dan H3PO4. Nah, di mana anionnya ini berupa sisa asam, oksi ya. Nah, jadi apa saja SO4 2-, CO3 2-, dan PO4 3-. Nah, untuk reaksi di anoda ya, untuk ini maka yang bereaksi adalah air ya, di mana air ini akan mengalami oksidasi ya, berubah menjadi gas oksigen dan juga ion hidrogen ya, dengan melepaskan 4 elektron. Lalu kita setarakan, jadi menghasilkan suasana asam. Nah, selain anion yang di atas tadi ada anion lain, yaitu anion berupa OH- atau suasana basa ya, contohnya pada NaOH atau CaOH 2 kali. Nah, ion OH- akan mengalami oksidasi ya, berubah menjadi H2O dan gas oksigen dengan melepaskan 4 elektron. Lalu kita setarakan lagi ya. Sedangkan anion yang bukan 1 dan 2 yang dimaksud, baik sisa asam oksi maupun OH- yang dioksidasi adalah anion itu sendiri. Contohnya larutan NaCl. NaCl anionnya Cl-, maka ini berubah menjadi Cl2 dan melepaskan 2 elektron ya. Nah, itu untuk yang anoda iner. Sekarang untuk anoda aktif ya. Untuk anoda aktif yang dioksidasi itu adalah anoda itu sendiri ya. Anoda aktif maksudnya selain PT, AU, dan C ya.
Contohnya larutan ZnSO4 ya, anodanya Ag misalkan. Maka yang mengalami oksidasi adalah Ag ya, berubah menjadi Ag+ dan juga menghasilkan elektron. Nah itu ya, kita bedakan dulu dari elektrodanya, apakah anoda itu iner atau anoda itu aktif ya, tinggal kita terapkan saja. Oke, kita coba sekarang, kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soal adalah bagaimana reaksi yang terjadi pada elektrolisis larutan NaCl dengan elektroda platina atau PT ya. Nah, ingatkan kembali bahwa larutan NaCl berarti selain ada Na plus Cl- juga mengandung air. Kita tuliskan dulu ya, bahwa NaCl akan terubah menjadi Na plus dan Cl-. Nah, reaksi apa yang terjadi pada katoda? Ya, kita ingatkan kembali bahwa berdasarkan derajat volta air berada di sebelah kanan, maka reaksi yang terjadi yang mengalami reduksi adalah air ya. Di mana air itu akan berubah menjadi OH- dan H2 ya, dan gas hidrogen. Nah, selanjutnya untuk reaksi yang terjadi di anoda ya, kita lihat bahwa di sana adalah elektroda iner ya, atau platina ini, dan tidak mengandung asam oksi maupun OH-. Maka yang mengalami oksidasi adalah Cl- ya, berubah menjadi Cl2 atau gas klor dan 2 elektron. Atau selanjutnya kita tulis utuhnya, yang sama kita coret ya. Maka kita dapatkan 2 NaCl plus H2O itu akan berubah menjadi 2 Na plus ditambah 2 OH- dan gas klor. Baik, itu tadi contoh soalnya ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Yang jelas kamu lihat kembali ya, ketentuan-ketentuan tadi, baik derajat voltanya maupun melihat ketentuan pada anoda, yaitu elektrodanya iner atau aktif. Baiklah, untuk mencoba pemahaman kalian mengenai reaksi pada sel elektrolisis ya, coba kalian kerjakan soal latihan berikut. Yang pertama, reaksi sel elektrolisis larutan NaSO4 ya dengan anoda karbon, dan yang kedua, reaksi sel elektrolisis leburan KOH dengan anoda PT ya. Silahkan dikerjakan, boleh membentuk kelompok ya, satu kelompok terdiri atas 3 atau 4 orang ya. Oke, demikian pelajaran kimia untuk hari ini ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.